Gue dapat first time job itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun setelah teman-teman gue itu well settled di BUMN. Tapi eventually setelah ngebandingin dengan teman-teman yang lulus duluan, yang sekolahnya sekolah di tempat lebih bagus atau overseas, I think setelah 2 tahun gue bisa catch up sih, saat ini sudah catch up. So, kalau ada opportunity yang miss 1 atau 2 itu biasa, karena opportunity itu selalu datang lagi sih. Tinggal questionnya adalah ketika dia datang lagi, kita dalam kondisi siap atau enggak di masa depan. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed, pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Halo Di. Halo Fik. Wih, seru banget. Hari ini gue akan ngobrol dengan teman gue Adi. Jadi Adi ini adalah lulusan dari Resource and Environmental Economics dari IPB. Itu bahasa Indonesia apa ya dia? Ekonomi sumber daya dan lingkungan. Oke, ekonomi sumber daya dan lingkungan. Oke. Ya. Nah, jadi Adi ini saat ini bekerja sebagai Regional Operations Manager Trust and Safety di Gojek. Nah, sebelumnya Adi itu kerja di Altera sebagai Business Development Specialist dan juga Business Analyst di Gojek, ya different role. Dan gue tuh tahu Adi ketika Adi tuh masih kuliah, waktu itu kita sama-sama suka ikut lomba debat, gitu kan. Dan ketika kuliah ini Adi tuh aktif di debat, MUN, business competition. Dan recently Adi tuh juga sering banget sharing hal-hal yang berbau research back di social medianya dia. Yang dimana kayak karena gue mungkin makin kesini makin jarang baca tren-tren terkini, gue kayak oh ternyata bisa gitu ya. So gue tuh udah banyak banget ketemu high achiever selama karir gue gitu ya. Cuma backgroundnya Adi ini lumayan unik. Kenapa? Karena Adi ini dia tumbuh di keluarga yang sangat sederhana. From one of our conversation dia sempat bilang juga bahwa at one point in his life dia itu tinggal di sebuah kampung di mana kayak mereka tuh nggak ada toilet di dalam rumahnya, jadi harus pakai toilet bareng-bareng sama warga-warga lainnya ya. Kalau nggak salah lu sharing 20 keluarga ya. Iya. Gitu kan. Nah nanti dia akan cerita jauh lebih banyak mengenai kayak childhood-nya dan upbringing-nya dia. Nah, jadi di podcast ini kita akan bahas tentang background-nya Adi, gimana dia bisa nih dealing dengan competitive environment. Terus kita bakal bahas juga his lowest moment, karena biarpun kayak sekarang Adi ini sudah semakin menanjak karirnya, obviously perjalanan tidak akan selalu lurus. Jadi kita pengen denger juga nih kayak gimana sih ceritanya Adi mengalami situasi-situasi berat di dalam hidupnya. Terus gimana Adi membuat career choices dan juga recent interesting finding. So, Adi super interested to chat with you today. Likewise, Fik. Oke, mungkin kita mulai dulu kali ya dengan pertanyaan yang ringan dulu. Kayak mungkin lu boleh ceritain dulu dikit di tentang your childhood yang tidak banyak orang tahu sebelumnya. Bapak ibu itu dua-duanya etnis Jawa, asal kampung. Di tahun 70-80 itu kan di Jawa itu ada kebiasaan punya big family kan. Jadi kayak di satu sisi kakek ibu itu aja anggota family member kita setelah 3 generasi udah 80 headcount saat ini. Wow. Iya, jadi kayak bapak itu punya 8 adik, anak paling tua. Ibu itu kayak punya 9 kakak. Jadi kita itu big family. Tapi bisa dibilang kita belum mencapai kelas menengah sih. Jadi tinggal di desa, kakek ibu itu dulu petani, punya tanah sedikit, juga tukang kayu. Sedangkan kalau di sisi bapak juga ini juga sih petani juga, tapi punya pengalaman sekolah, bisa baca tulis. Tapi economically speaking ya dua-duanya belum bisa disebut sudah mencapai middle class. Masih aspirational lah di tingkat desa. Jadi waktu itu setelah di masa kecil itu tinggal kayak tadi yang sempat di-mention di lingkungan yang itu padat penduduk, didominasi kelas menengah ke bawah. Kita nggak punya toilet masing-masing, jadi ada kayak 20 kakak itu ngebagi 2 toilet, dan itu toilet umum cuma ada 2 unit itu. Sama, ya itu kan lama kan setiap pagi kan. Sama betul. Itu kalau untuk mandi nggak segampang tinggal pushing button, enggak, itu kayak nimba dulu, betulan ditimba. Wow. Itu tradisional banget kalau mau mandi dulu kayak gitu. Wow. Jadi dengan tumbuh di lingkungan itu, dengan fasilitas yang seadanya, ditambah juga ketegangan sosial, karena itu kan komunitas padat penduduk kan.
betul. Jadi ada kayak tetangga itu, dia jadi staff di salah satu toko. Dia Ah. bilang, oh saya digaji kecil soalnya etnis saya ini, teman saya yang ini digaji tinggi soalnya etnisnya itu. Nah itu gue tumbuh di Oh, lingkungan yang kayak gitu, penuh dengan challenge sih. Tapi saat ini ya alhamdulillah sih kita udah melewati itu semua. wow. Itu waktu itu lo tinggal di lingkungan seperti itu dari umur berapa sampai umur berapa, Di? Itu 3 tahun sampai kelas 3 SD. Sampai kelas 3 SD. Ya, Oke. Terus after that gimana? Membaik apa jadi seperti gimana kehidupan lo gitu habis itu? membaik. Setelah kelas 4 SD, kita bisa Ah, beli our own home. Yang itu jauh banget, oke. tapi iya, Oke. jadi kayak bapak itu kalau mau kerja itu jalan commuting-nya bisa 3 jam sekali jalan. Jadi kayak bolak-balik itu udah 6 jam, ongkosnya mahal. Cuma kalau beli tanah di Wow. tempat yang strategik kan, ya itu udah Ah, beyond of our means lah. I see, I see, I see, I see. Wow. Wow. Oke. Terus gimana ceritanya waktu itu akhirnya lo decide untuk masuk IPB gitu kan? Kayak fast forward setelah lo SMA dan lo kuliah. Ketika dengan kondisi tumbuh dewasa yang begitu, tentunya kita Hmm. kan punya banyak ini kan, pertimbangan ya, economic safety itu Hmm. gimana. Jadi Hmm. awalnya itu gue pengen jadi PNS sebetulnya, Oh, supaya oke. aman, stabil. Bahkan kita nggak pengen jadi kaya, nggak apa-apa, yang penting nggak miskin aja. Jadi solusinya gimana? Coba STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi. Cuma di Hmm. tengah jalan itu ada kebijakan Ibu Menkeu waktu itu, ini kita tutup Hmm. di tahun ini. Pengen ke nggak lolos, setelah IPB sih pilihan ketiga. Jadi IPB itu pilihan ketiga sebetulnya. Oh, oke, 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 oke. Wow, lo sudah mencoba beberapa jalan ternyata malah diarahkan ke IPB ya. Nah, mungkin lo boleh cerita dikit deh, gimana sih pengalaman lo berkuliah di IPB? Karena sebenarnya gue nggak banyak juga Ya, sih teman-teman di IPB gitu. kuliah di IPB itu bisa dibilang sangat egalitarian ya. Kita untuk sekolah tahun ke-1 itu wajib tinggal di student dorm. Siapapun dia, mahasiswanya, statusnya apa, anaknya siapa, itu ditinggal di itu dia mesti tinggal di student dorm. Jadi ada satu kelompok itu isinya 4 mahasiswa, itu dikasih satu kunci, kita tinggal di bunk bed gitu. Jadi bisa dibilang itu diacak. Jadi kayak Oke. beda fakultas, beda bidang studi, beda status sosial ekonomi, dia masih tinggal sama-sama jadi satu tim. Jadi kayak Oh, ada anak petani yang mungkin dia menggunakan bunk bed, anak petani di atas, mungkin yang di bawahnya itu anak anggota kabinet, itu bisa kayak gitu. oh, oke, wow, wow, menarik. Dan itu tuh wajib buat semua orang. Itu wajib supaya semuanya bisa saling mengenal satu sama lain kan. Itu kayak Ah, beda agama, beda suku, beda status sosial jauh banget. Itu kampus nggak mau tahu, itu dishuffle banget. Pokoknya wow, kayak highly unlikely kalau let's say lu kayak gue misalnya etnis Jawa dan Muslim, lu akan tinggal sama etnis Jawa dan Muslim lagi. Itu akan dicoba dishuffle seacak mungkin sih. wow, wow, that's new. Gue baru tahu loh tentang hal ini. Wow. Dan itu selama 4 tahun. Enggak, itu cuma 1 tahun aja di tingkat 1 yang wajib. Oh, tingkat 1 aja. Oke, Ya, oke, 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 oke. Wow. Gimana pengalaman lo 1 tahun tinggal sama orang yang lebih diverse gitu ya, membentuk pemikiran lo sekarang? waktu itu jadi tahu ya, ada teman yang mungkin untuk makan pagi aja dia susah. Tapi ada yang Oke. kayak uang sakunya 3 juta sebulan. Itu ada teman kita waktu itu. Wow. Jadi mau nggak mau kita saling menyesuaikan satu sama lain sih. Yang punya uang itu Ah, membantu temannya yang pas-pasan. Kita ke mana-mana main sama-sama. Dan itu kita selalu ngikutin yang lowest common denominator. Kayak kalau yang paling bawah kemampuannya kayak gini ya kita ngikutin kemampuan dia kalau main. So I think itu ngebantu gue banget sih ketika gue selesai kuliah ah, ketemu individu yang mungkin nationality-nya itu beda, budayanya beda. oke. Because I think setelah gue observe itu selama setahun, basically human want the same thing sih. Yaitu? They want to be appreciated, dia pengen punya status Hmm, recognition, dia pengen hmm, feeling safe, kebutuhannya hmm. dicukupi, itu aja sih temanya. I see, I see. Wow, that's interesting. Dan yang menurut gue menarik adalah even dari pengalaman lo ketemu orang-orang yang diverse, lo bisa come up dengan insight bahwa in the end sebenarnya people want the same thing gitu. It's just on a different Iya, form maybe ya. iya betul. Interesting. Gue baru tahu lah that information about IPB. Gue nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, terus lo sempat sharing juga kan bahwa tadi di conversation kita sebelumnya lo sempat sharing ada teman-teman lo juga yang sebenarnya mungkin dari keluarga yang lebih underprivileged lagi gitu ya.
tapi bisa climb the social mobility. Mungkin lo bisa cerita gitu, kayak how did that happen to them? Or maybe even juga to some extent to you gitu. Iya, itu ada 2 penyebab sih. Satu itu by system yang di-set up oleh IPB, 2 itu by community-nya. Yang by system itu adalah tadi kan dipaksa untuk tinggal sama-sama kan, student dorm. Individu yang diverse, tingkat ekonominya beda. Jadi di situ kita dapat fasilitas yang sama. Fasilitas itu bisa timpang ketika yang kaya dan miskin hidupnya pisah kan. Nanti yang kaya akan dapat fasilitas bagus, yang miskin akan semakin ketinggalan. Tapi ketika itu digabung jadi satu, mau nggak mau kualitasnya akan naik semua. Itu satu sih, by system itu udah kondusif banget buat anak-anak underprivileged buat catch up. Kemudian yang kedua itu community. Community-nya itu gimana? Tadi IPB itu punya kesamaan sih dengan ITB. Kita sama-sama tahun ke-1 itu isinya TPB, ulang bidang studi di SMA, supaya anak-anak yang ketinggalan sekolah di sekolah pelosok itu bisa catch up dengan anak-anak yang sekolah di kota. Jadi bisa dibilang setelah masuk tahun kedua itu semuanya baseline-nya udah sama lah more or less. Dan IPB juga kan di level nasional lumayan ini kan, itu quite well respected when it comes to academic standard, itu very good sih. Kalaupun gue punya pengalaman ya, ikut summer school overseas ke sekolah-sekolah yang kayak dosennya lulusan MIT, Harvard. I think when it comes to academic teaching, itu IPB lumayan close sih. Sekalipun kalau masalah kualitas penelitian, iya sih diakui ketinggalan. Tapi when it comes to academic teaching di dalam kelas, itu I think very close. Ya itu kondusif kan untuk ngebantu anak-anak pelosok itu catch up. Ya, oh that's great to hear gitu. Maksud gue that's great to hear untuk mengetahui ternyata ada universitas di Indonesia yang sistemnya inklusif gitu. Or cenderung relatifnya lebih inklusif ya dibandingkan cuma sekedar kayak memberikan penghargaan kepada IP tertinggi atau misalnya kayak selalu kayak kompetitif gitu kan. So wow, thanks for sharing that gitu. Gue tidak sering terekspos sama hal-hal seperti itu. Nah, tadi kan speaking about community, right? Dan lo juga menyadari bahwa pentingnya adanya community untuk push someone to the next level. Lo pernah mention juga bahwa salah satu komunitas yang lo ikutin pas kuliah itu adalah komunitas yang namanya Young Leader for Indonesia, di mana buat teman-teman yang belum tahu tentang Young Leader for Indonesia, itu adalah sebuah program leadership yang diadakan, kalau nggak salah di-initiate oleh McKinsey & Company, terus mereka itu bikin foundation, dan isinya itu ada kalau nggak salah sekitar 60 mahasiswa berprestasi lah dari seluruh Indonesia gitu kan, ditaruh di dalam sebuah forum gitu. Nah, maybe lo bisa jelasin juga sih, kayak apa yang membuat lo merasa joining YLI itu adalah salah satu momen yang paling pivotal ketika lo dulu kuliah? Yang paling stick out banget adalah kebanyakan yang join YLI itu kan anak-anak lulusan kampus-kampus top kan, bukan lulusan lah, mahasiswa tahun ketiga atau keempat di kampus-kampus unggulan lah di Indonesia. Banyak juga overseas campus. Jadi whatever excellence yang gue dapat di IPB yang membuat gue sebagai anak kampung kaget, itu ketika join YLI lebih kaget lagi. Jadi whatever good things yang IPB itu kasih, itu YLI bisa one level up sih. Itu sih yang bikin kaget dulu. Dan the follow up question adalah, well it's good gitu kan, karena akhirnya bar lo di raise gitu. Kayak lo terekspos sama IPB yang kayak wow itu raising your bar dibandingkan kayak pendidikan lo dulu. Terus ketika lo kalau ke YLI juga kayak wow ini another level nih. Gue mau mengadres real issue-nya gitu, which is mungkin imposter syndrome atau kita ngerasa bahwa gila semua orang keren gitu kan. How did you deal with that? Satu adalah nggak aiming untuk jadi the number one. Itu sih. I think in my life I have learned to be somewhere in the middle and upper sedikit sih. Itu kayak my philosophy in life is to be above average. Tapi in a lot of things supaya gue nimble dan fleksibel. Bukan jadi the top performer in one single thing. Jadi whenever gue punya imposter syndrome atau I'm feeling combative unconsciously, itu gue selalu inget sih, I think I have some kind of thing yang teman-teman gue itu mungkin nggak punya. Jadi by virtue of being different, probably I still have my shot. Oke. Tadi actually gue intrik dengan penjelasan lo ya. Ketika kayak lo nggak strive menjadi the best in one thing, tapi lo pengen menjadi above average in multiple things. Mungkin lo bisa jelasin
Kenapa lo striving buat itu instead of kayak becoming the best in one thing? I think itu masalah ini sih ya, masalah apa sih ya? Mungkin investment safety net lah. Ketika kita over invested di satu hal dan satu hal itu nggak work out atau ada apapun itu yang bukan salah kita, itu ya kita akan susah buat pivot sih. I have seen things like that several times in my life. Yang misalnya individu itu dia komit di suatu bidang, misalnya bidang seni, tapi setelah dia makin kesini, tiba-tiba ada disruption nih di bidang musik misalnya, semuanya udah streaming, udah nggak ada jualan album lagi, sehingga teman gue yang spesialisasinya itu ada di bidang ngejual musik dalam bentuk fisik, dia itu die di situ. Ya, yang kayak studio engineer lain-lain, yang dia spesialisasinya betul-betul di physical distribution, itu udah kena sih temen gue. Menarik. Jadi in short sebenarnya itu to hedge the risk ya. Karena ya ketika lo go all in iya, itu thing, hedging banget sih. Ya kan? I see. Iya. Well, okay. Nah, the real thing about that, while menurut gue pun setelah tadi lo menjelaskan, it's obvious that way itu lebih tidak risky gitu kan. Tapi at the same time juga itu tidak mengenable, mungkin ini gue membuat asumsi ya di sini. Jadi lo tolong kasih gue perspektif juga gitu. While di sini lo jadinya tidak dengan lo spreading your bet into like multiple things gitu loh, instead of kayak going all in di satu, kan sebenarnya ada drawback bahwa lo jadinya nggak bisa reap the maximum benefit from any of your investment. Nah, kayak gimana caranya lo bisa at peace dengan situasi itu? Karena itu artinya kayak ketika lo pergi ke suatu tempat, you are not the best. Ke tempat lain, you are not the best. Ke tempat lain, you are not the best gitu. Ya, itu suatu cost yang udah gue accept sih. Kenapa? Soalnya I think when it comes to the long term, itu flexibility, the ability to pivot, itu highly strategic capability. Soalnya kan dunia juga saat ini quickly evolving. Kita nggak tahu nih kalau kita commit di suatu hal, ini akan dapat long-term yield yang kayak apa. So I think entity atau company atau organization yang paling resilient itu adalah yang able to reinvent themselves. Jadi itu sih mungkin filosofinya. Dan kenapa bisa at peace juga, soalnya ya tadi ketika kita udah bikin A/B comparison di skenario A ini, skenario B kayak gini, ya udahlah it's time to make the call kan. I think ketika kita ambil skenario all out sekalipun kan selalu ada drawback-nya. So I think opportunity cost is always there. Kalau kita assume opportunity cost is not there, I think itu cuma ilusi aja sih, karena itu selalu ada di situ. Got it. Dan speaking of making choices ya, gue pun lagi ketika ngelihat LinkedIn profile lo ya, gue ngelihat bahwa gila ya pengalaman lo tuh beneran kayak bermacam-macam gitu kan. Dan honestly ketika gue melihat, it's very hard for me to draw the line. Dan gue nggak tahu ya, mungkin ketika lo ketemu rekruter juga ada yang suka nanya gitu kan, kayak gila ya, Adi kok kayak pindah-pindah terus, atau misalnya kayak bidangnya tuh nggak kelihatannya tidak linear gitu kan. Kayak ntar ngerjain analytics, sekarang ngerjainnya operations trust and safety, dulu jadi BD specialist gitu. Nah gue penasaran sih kayak gimana caranya lo consider the opportunity yang datang ke lo. What's your thought process? Satu itu make sure I can take care of my family. Soalnya gue family focus banget kalau gue melakukan itu. Kemudian yang kedua itu I can have fun. Sama yang ketiga, kalau connecting ke jawaban yang tadi sebelumnya, kenapa IPB bisa successful itu kan akibat quality of community kan. So I think when it comes to workplace, same thing applies. Ketika kita work di suatu tempat yang dia itu punya talent density tinggi banget, kemudian dia itu highly diverse, nationality diverse, personal belief diverse, itu akan ngebikin kita bisa skill up dengan jauh lebih cepat. Dan di posisi saat ini gue nggak nganggap gue itu udah di posisi yang mapan, enggak. Itu jadi kayak key focus di usia segini itu masih skilling up. Jadi if I can find the environment ketika di situ gue bisa yang paling bodoh, I think itu plus one sih. Dan itu yang gue chase di 2 company gue ke belakang, baik di Gojek maupun di Altera.com. Got it. Oh berarti memang yang lo optimizing ini growth ya? Kayak your personal growth, oke.
Tapi juga ada aspek safety sih. 2-3 bulan lalu, ada juga setahun lalu yang kontak ngajakin jadi co-founders. Dia udah dapat funding itu lumayan, udah sekian M. Kalau gue join bisa disediain posisi sebagai co-founders. Tapi akibat gue masih butuh gajian nih, nggak bisa digaji pakai equity doang. Itu gue said no juga sih. Jadi even ketika kita pengen scaling up, ketika you have family to take care of, I think itu sih yang balance yang every individual must decide. And I have decided mine itu ada di work buat company yang punya talent density, tapi juga masih ada aspek of stability-nya. I see. Wow. Dan gue mau menanyakan a very real question ya. Kayak gini kan. Jadi tadi lo bilang bahwa yes, lo pengen mencari growth opportunity buat personal and professional. Tapi at the same time lo juga perlu balance karena you're taking care of your family gitu kan. Gimana perasaan lo ketika sebenarnya ada opportunity yang pengen banget lo ambil, tapi you cannot really take karena lo tidak berada di dalam posisi untuk bear the cost. Ya itu udah pasti mungkin kecewa jangka pendek, tapi di jangka menengah dan jangka panjang I think I will be okay. Karena kalau kita ngelihat pengalaman sebelum-sebelumnya, I always become a late bloomer loh. Kuliah gue butuh 6 tahun buat lulus. Ini nggak banyak yang tahu SKL gue itu dipublish seminggu sebelum gue DO, Fik. Wow. Ya, kemudian juga gue dapat first time job itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun setelah teman-teman gue itu well settled di BUMN. Oh. Tapi eventually setelah ngebandingin dengan teman-teman yang lulus duluan, yang sekolahnya sekolah di tempat lebih bagus atau overseas, I think setelah 2 tahun gue bisa catch up sih, saat ini sudah catch up. So kalau ada opportunity yang miss 1 atau 2 itu biasa, karena opportunity itu selalu datang lagi sih. Tinggal questionnya adalah ketika dia datang lagi kita dalam kondisi siap atau enggak di masa depan. Jadi itu sih, kita siap-siap aja, nanti ketika datang lagi kita tinggal execute. Jadi fokus ke situnya, bukan fokus ke oh ini opportunity-nya udah lewat. Enggak sih, tapi fokus ke gimana kita bisa siap-siap untuk yang akan datang. Wow, that is so powerful sih. Karena gue bisa membayangkan misalnya orang yang berada di posisi seperti lo bisa kayak, ya gimana lagi, gue kan tidak memiliki financial cushion yang sebesar orang-orang lain gitu kan. Terus cenderung blaming atau kayak mengutuk orang-orang yang privilege gitu. Tapi I really like the fact that you accept it and you embrace bahwa mungkin lo memang adalah seorang late bloomer gitu kan. Dimana you might move slower in the beginning, tapi pada akhirnya juga toh opportunity akan datang lagi, right? Iya, dan semakin tua juga gue udah semakin gak ngelihat ini sebagai balapan sih. Ngelihat 5 tahun ke belakang, semua kegagalan gue yang sifatnya itu di level strategik dan sistematik, itu akibat itu self-sabotage, bukan akibat kalah sama teman. Itu hasil evaluasi sih, setelah gue lebih tua ngelihat ke belakang itu kayak gitu evaluasinya, semuanya itu self-sabotage, bukan akibat kalah sama teman atau privilege nggak cukup. Jadi dengan bisa internalize notion itu, gue bisa hidup dengan lebih peaceful, karena itu lagi-lagi self-competition. Wow. Now you mention bahwa you made some strategic mistake gitu ya, kayak beberapa tahun terakhir dan itu karena self-sabotage. Mungkin lo bisa share 1-2 yang kayak benar-benar you learn the hard way lah. Bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang mendengarkan juga, if you don't mind. Dulu kita teman debate kan, ikut lomba debate competition. Itu salah satu hal yang gue melakukan self-sabotage di situ. Intinya di dunia debate gue lumayan successful waktu itu. Ada several championship winning. Dan itu membuat gue menganggap gue nyaman nih di sini. Ini komunitas tempat gue. Jadi self-sabotage adalah I spend so much time di situ, tapi nggak develop di tempat lain. Sehingga itu menyebabkan gue lulus sampai 6 tahun. Kenapa sampai 6 tahun? Soalnya di tahun keempat, ketika gue mestinya lulus, gue punya strategic calculation. Wah, ini gue lulus, portfolio gue cuma debate dan MUN. Ini nggak bisa dibilang sesuatu yang totally marketable kan. Karena kalau kita lihat teman-teman kita yang overseas, semakin banyak by the way anak Indonesia lulusan overseas kan. Berkeley, US, dan lain-lain. Nah, kalau gue compete dengan teman-teman yang sangat kompetitif ini, cuma dengan mengandalkan soft skill, MUN, atau debate, ya probably I cannot. Jadi di tahun ke-5 dan ke-6, gue ngambil conscious decision, ambil gap year buat improve dan building portfolio whatever it takes. Itu sih waktu itu.
Jadi self-sabotage adalah gue nyaman di sini, ini komunitas gue akan spend time di sini tanpa ngelihat ada opportunity lain, tanpa ngejoin activity lain, karena gue takut kalau gue coba yang lain, gue akan jadi yang paling cukup di situ. Jadi itu sih mindset yang salah banget. Oh, that's Iya interesting. kan, di satu community lu udah jadi champion, kalau lu coba community lain, mungkin lu yang paling bodoh di situ. Iya. Jadi karena lu nggak pengen feeling uncomfortable, jadi yang paling bodoh, lu jadi nggak mencoba sama sekali. Itu sih self-sabotage-nya. Oh, dan berarti karena lo merasa portfolio lo kurang ketika kuliah, jadinya lo mengambil 2 tahun ekstra itu untuk building your portfolio, untuk nge-payback ya waktu yang harusnya lo pakai sebelumnya untuk melakukan hal lain di luar sticking to your comfort zone gitu ya berarti. Iya, dan itu gue betul-betul copycat. Oh, Gue ngelihat teman-teman gue yang kayak anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha, dia portofolionya kayak apa, ya. itu gue cek hal yang sama selama 2 tahun. Ah, Itulah yang kenapa gue bisa opportunity buat engage Deloitte, Nielsen, ah, McKinsey, YLI. Soalnya gue ngikutin copycat strategi teman-teman gue yang coming from privileged family kan. Dan itu susah banget, ah, sehingga butuh 2 tahun untuk ah, ngumpulin itu. wow, 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 wow. Well, sebenarnya gue agree bahwa mungkin saat 4 tahun lo selesai kuliah itu mungkin profil lo belum segitu kompetitif gitu kan. Tapi kan sebenarnya lo bisa aja settle sama pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan kualifikasi yang terlalu kompetitif. Right? Kayak apa yang akhirnya membuat lo lebih memilih untuk kayak develop your portfolio, which probably maybe less money, less stability, compare to kayak ya udah lu join aja ke sebuah job yang mungkin nggak terlalu well paid, nggak terlalu gimana, tapi at least lo bisa 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 dapat kerjaan tetap dulu gitu. Ini strategic mistake yang kedua, karena ngambil gap year itu 2 tahun. Oke. Okay. Mestinya ngambil ekstensi, tapi 1 tahun cukup, jangan 2 tahun. Kemudian dapat Oh, job yang probably gajinya 80% yang gue dapat kalau gue ambil 2 tahun. By the way, itu ngambil 2 tahun investmentnya balik sih. Kayak sebelum gue wisuda, gue udah dapat job. Income-nya itu selevel dengan teman-teman gue yang di McKinsey. Tanpa ijazah S1. Dengan modal pengalaman internship, network yang gue dapat di situ. Bahkan sampai saat ini, nggak ada satu institusi pun yang udah lihat ijazah S1 gue. Ijazah S1 gue masih disimpan di belakang ini nih. Kayak setiap gue dapat opportunity itu selalu based on reputation base aja. Diajak teman, diajak mantan coach di company apa, selalu kayak ah, gitu. Jadi strategic oh, mistake yang kedua, itu kelamaan, jangan 2 tahun, mestinya 1 tahun aja saat itu. Tapi lessonnya adalah, sekalipun ada mistake di situ, mestinya 1 tahun malah jadi 2 tahun, tapi itu tetap jadi pay off. got Intinya it. di ujung ya oke lah, sekalipun salah, tapi hasilnya betul. Jadi itu luck juga sih. I see, I see. Dan ketika lo meng-undergo momen itu ya gitu. Kan kalau sekarang in hindsight lo bisa bilang bahwa iya harusnya 1 tahun aja deh. Tapi sebenarnya kan pada akhirnya waktu itu 2 tahun gitu kan. Sekarang udah pay off. Jadi lo bisa dengan santai bilang, oh ya thank God it paid off gitu kan. Tapi dulu ketika lo di titik di mana, pernah gak sih ada momen di mana lo tidak yakin itu akan pay off dan lo kayak, kenapa sih gue bikin decision kayak begini gitu. Ini ngaco banget. Ada, gue sempat punya mental health issue di tahun ke-5 kuliah. Gue Ah, punya job yang itu tekanannya tinggi banget, income-nya hmm, double digit, gue belum lulus S1 waktu itu. hmm, Kemudian penelitian gue susah banget, dosen pembimbingnya itu ketua Majelis Wali Amanat IPB, beliau itu hmm. dosen S3, nggak ngisi kelas di S1, tapi gue Wow. dengan confident-nya mengetuk pintu beliau buat minta dibimbing untuk tugas S1. Itu kata teman-teman, lu gila sih dulu kayak gitu. Ah, Jadi lulusnya itu susah banget, challenging di sisi akademik, kemudian di sisi workplace juga kan susah kan, income udah double digit, posisinya lumayan leading juga di tim, ditambah lagi yang kayak tadi, gue lulusnya itu cuma seminggu sebelum DO kan. Jadi begitu tekanan-tekanan itu dikombinasiin, akademik dan workplace yang dua-duanya tinggi, itu ya mengakibatkan mental health issue. Dulu kayak gue bisa bangun jam 2 pagi, kemudian jogging fit di kampus, wow. akibat ya itu just to clear my mind. Itu ada episode Oh, kayak gitu sih selama 5 sampai 6 bulan. oh, wow, wow. Thanks for sharing. That's so real gitu kan. Iya, Maksudnya kan kayak, oh kayaknya oke banget nih kayak mencoba ngambil gap year 2 tahun terus tiba-tiba payoff aja gitu kan. Kayak, tapi not many people know bahwa di balik itu semua
well, ada momen di mana dapat gaji double digit tapi tekanan hampir di DO gitu kan. Biarpun misalnya ya, kalau amit-amit lo sampai di DO, kayaknya juga nggak akan seberpengaruh itu nggak sih ke karir lo? Karena lo udah dapet job anyway. Dan again, people juga nggak ada yang pernah lihat ijazah lo juga kan sebenarnya. Iya, cuma I think itu lebih ke aspek emosional dan future opportunity. Emosional Iya sih. pasti Bapak Ibu kecewa sih. Benar. Dimanapun juga kalau penduduk desa di kampung etnis Jawa, dia itu kan menganggap pendidikan itu paling penting kan. Jadi Betul. kalau itu fail, nanti itu family akan menganggap itu sebagai collective failure. So it's just not on me. Sama yang kedua untuk future opportunity juga. Yeah. Nggak tahu kan, mungkin di masa depan pengen ambil S2 atau pengen jadi pendidik, jadi dosen. I think S2 itu akan ngebuka pintu sih. So probably suggestion gue buat anak-anak yang kebetulan tune in ke podcast ini, dia juga galau punya job yang bagus nih, DO atau enggak ya. Probably coba deh dilulusin aja. Iya. Make sense. Nah, gue pengen shift gear sedikit gitu kan. Karena lo sering sharing juga di social media lo tentang finding yang lo temukan gitu kan. Yang dimana kadang-kadang gue tuh kayak, wah gila nih ada orang yang suka mengulik hal seperti ini dan sharing di social media. Nah, mungkin lo boleh share ke pendengar dan ke gue juga gitu. Apa sih 3 hal yang paling menarik yang lo temukan recently? Belakangan ini lagi heboh soal tech IPO, digital talent scarcity, dan kalau gue boleh touch sedikit aja high level isunya. I think industry itu moving ke certain direction sih. Dia butuh talent yang semakin cognitively flexible, soft skill-nya ada, tapi bisa dilatih buat coding, matematika, atau statistik dengan cepat. Tapi begitu fenomena ini kita gabung dengan dunia pendidikan, ada mismatch. Sebab di ujian seleksi kampus tahun ini, nggak taunya bidang studi yang paling hit itu malah ilmu sosial. Sekalipun job opportunity-nya nggak sebanyak yang di digital industry saat ini kan pertumbuhannya. So I think itu sebagian diakibatkan ini sih adik-adik kelas kita ketika melihat bidang studi, dia menganggap mana sih yang bisa kasih gue self-actualization, mana yang gue akan anggap akan lebih enjoy. Tapi dia nggak tahu landscape setelah lulus itu kayak gimana, khususnya di wilayah pedesaan. Jadi itu sih yang probably kalau ada satu inisiatif, ada satu kolektif movement yang itu bisa ngejelasin ke anak-anak yang punya akses lebih sedikit, ini landscape setelah kalian lulus itu kayak gini loh. Itu akan jadi value yang banyak banget sih buat community. Jadi ketika dia ambil bidang studi di kuliah, dia udah kebayang nih, ini adalah langkah satu untuk mencapai apa. Jadi kuliah itu bukan sukses, gue udah bisa kuliah, enggak. Tapi itu mengumpulkan modal buat mencapai sesuatu setelah lulus. Jadi lebih intensional gitu ya? Maksudnya kayak dengan paham tentang tren di industri, sebenarnya jadinya ketika kuliah ini orang-orang bisa lebih intensional mengenai apa yang mereka akan optimize ketika mereka kuliah, right? Iya, memang pasti ada ini sih, kayak individu yang dia itu idealis, gue pokoknya pengen ambil bidang studi ini, itu pasti ada. Tapi anekdotal evidence yang gue temukan dengan lingkungan yang diverse, atau kebanyakan setelah lulus kuliah juga bidang yang ditekuni itu nggak sama dengan bidang akademik, so might as well, iya kan? Benar. That's true. Oke. Selain itu apa lagi, Di? Yang lagi Satu menarik lagi buat gue lo? suka baca buku sih, tapi buku yang gue baca itu bukan sesuatu yang selalu actionable. Kadang-kadang sesuatu yang nggak bikin gue enjoy itu udah oke banget. Buku yang lagi gue baca saat ini yang menjelaskan konflik nih di Cina abad 19, dinasti Qing dengan Han-Chinese ethnic. Jadi kayak di dinasti Qing itu kan yang menguasai Cina etnis Manchu kan. Dan dia itu beda dengan penghuni mainland China kebanyakan yang kulitnya putih, matanya sipit. Tapi etnis Manchu itu kan invader kan. Jadi di buku itu yang dijelaskan adalah social dynamic, gimana ketika ada etnis yang dia itu minority, agamanya beda, budayanya beda, dia bisa menguasai Chinese people yang jumlah headcount-nya paling banyak sedunia waktu itu. Jadi gimana dia bisa manage Chinese nation. Itu interesting banget sih. Dan itu nggak actionable buat kehidupan gue kan. Iya. Ya, terus gue penasaran, terus apa yang bikin lo tertarik untuk mendalami hal seperti itu? Attraction aja. I find it enjoyable as a hobby. I see. Menarik.
Karena kayak dari tadi gue mendapat impressionnya kan seakan-akan lo beneran into optimizing gitu kan. Kayak squeezing every single time you have to meet like certain goal gitu. Tapi maksud gue kayak ternyata ada that side of you juga yang sebenarnya kayak oke, you do that for the sake of enjoyment. Biarpun tidak memberikan immediate effect terhadap lo gitu kan. Iya. Gojek kebetulan waktu itu punya psychological evaluation buat teman-teman middle management and up, yang itu gue join juga. Waktu itu disimpulkan 2 hal yang paling dominan di sisi gue itu, satu optimizing, pengen achieve ini, achieve itu, mendapatkan hal-hal yang tangible. Tapi yang kedua itu sesuatu yang sifatnya knowledge. Jadi gue itu value knowledge, sekalipun knowledge itu nggak actionable. Kayak misalnya nonton video fisika, apa yang menyebabkan Big Bang, itu kan nggak actionable kan, tapi gue enjoy dengan itu. Nah, di psychological evaluation itu juga 2 hal yang paling lemah di sisi gue, saat itu sosial yang paling lemah. Jadi gue punya social intelligence itu lumayan low katanya hasil evaluasinya, sehingga mungkin dipersepsiin sebagai kaku atau intimidating bagi individu yang belum kenal. Itu banyak sih gue dapat feedback kayak gitu. Lalu yang kedua, artistic talent. Di situ artistic talent gue dikit banget. Dalam hal seni, estetika itu nggak ada. Jadi kayak 2 aspek yang paling kuat itu optimizing dan knowledge, yang paling lemah itu social and artistic. Dan gue bisa hidup at peace knowing that sih. Karena selama ini ketika gue dianggap, teman gue ada yang komen, "Di, lu kok kaku banget, kok intimidating banget." Ya nggak taunya itu setelah dievaluasi, ya that's my psychological profile kayak gitu. Menarik juga ya. Jadi maksudnya kayak sebenarnya lo udah agak-agak ada hint lah gitu kan tentang apa yang lo suka, dan ternyata lo mendapatkan kayak konklusinya dari lo itu mendapatkan si psychological test tersebut ya. Nah, di maybe final question nih before we wrap up gitu. Tadi lo udah menyentuh sedikit, tapi kayaknya belum menyentuh yang benar-benar core-nya nih. Kayak what's your most profound learning from the first 5 years of your career? Yang bikin kita maju itu adalah ketika ada individu yang dia itu powerful dan dia itu punya confidence di kita. Sesimpel itu. Jadi ketika kita punya credential banyak nih, wah gue punya MBA, lulus di US, top school. Nah, MBA itu gunanya adalah supaya individu yang punya power, dia itu punya confidence untuk mempercayakan kita melakukan sesuatu. Ketika kita buka bisnis, kredensial kita yang banyak, kita udah sempat punya banyak prestasi nih di dunia bisnis. Maka segala achievement kita itu akan di-convert menjadi customer confidence, supaya customer mau beli di kita. Jadi, whatever we do, sebetulnya ujung-ujungnya adalah bisa nggak sih di jangka panjang, ini membuat kita mendapatkan amanah, banyak yang mau menitipkan amanah di kita. Jadi, buat gue definisi sukses itu adalah, itu sih, ketika semakin banyak stakeholder yang dia itu yakin ke kita, apapun kredensial yang kita punya, lulus MBA ke US itu buat nambahin people confidence di kita. Kita punya IPK lulus cum laude supaya individu yang hire kita itu confidence di kita. Jadi semuanya balik lagi ujung-ujungnya ke confidence. Oh, tapi yang tadi penting juga adalah meng-highlight ada orang in a senior position yang have the belief in you gitu ya. Oh iya, okay. Itu juga sih. Itu the other flip side of it sih. Iya. Nggak, soalnya tadi justru itu yang gue tangkap. Bukan itu ya sebenarnya. Jadi maksudnya yang gue tangkap tuh adalah kayak, yang gue tangkap dari yang tadi lo bilang adalah to have orang yang senior yang believe in you, dan caranya dia believe in you dengan kita ini growing our credibility gitu. Bukan kayak gitu. Yeah, I think you are more elegant sih in summing it up. Oke. Gue soalnya tadi tuh awalnya lo bilang bahwa kayak it's very important to have like someone senior yang kayak believe in you. Terus lo menjelaskan kan, kayak believe in you-nya gimana, misalnya kayak dengan doing a good work, dengan MBA, dengan building the credentials, right? Oh, menarik. Mungkin gue punya follow-up question ke situ, gitu. Karena menurut gue that's not something yang orang tuh banyak bilang, gitu. Karena menurut gue kayak kalau misalnya orang bilang, oh ya build your credibility, becoming better at what you do, itu menurut gue udah sering banget. Tapi kayak yang menarik dari lo adalah to have that sponsor, or have that someone yang believe in you. Apa yang bikin lo merasa kayak punya orang yang believe in you tuh sepenting itu? Ketika kita main di level yang sudah quote-on-quote tinggi ya, level yang tempat kita main itu tinggi, itu pasti headcount-nya semakin banyak, organisasi semakin kompleks, mission yang dicapai itu punya semakin banyak konteks dan subtle nuance. Jadi ketika kita ada di posisi middle management atau senior management,
mau nggak mau apapun yang kita lakukan, contribution value itu akan subjected to political process civic. Jadi kayak misalnya ada 2 individu nih, satu dia mesti lead inisiatif A, yang individu kedua lead inisiatif B. Nah, inisiatif A dan B itu kan tingkat kesulitannya beda, konteksnya beda, kepentingannya beda, strategic value-nya beda. Jadi ketika dua-duanya achieve X value. Nah, itu nggak bisa dibandingin head to head tuh. Oh, yang A achieve 2X, yang B achieve 3X, kalau gitu yang B lebih bagus. Nah, padahal setelah kita lihat teman kita yang B yang tadinya itu kalah, dia itu menghadapi tantangan yang jauh lebih gede. Sehingga whatever we do, apapun kontribusi yang kita lakukan, itu akan subjected to political process sih. Dan individu yang powerful, yang senior ini, dia bisa jadi advocate kita buat naik ke atas. I think itu lesson yang gue dapat. Dan itu not necessarily nggak bikin kita jadi individu yang politisi banget nih. Gue akan naik diakibatkan gue dekat dengan bos gue. Itu nggak sesimpel itu sih. Sebab bos kita itu akan advocate kita ketika kita bisa menghilangkan masalah dia kan. So in the end, ujung-ujungnya, net impact-nya adalah akan objektif juga. Siapa yang lebih valuable, siapa yang lebih menghilangkan masalah, dia yang akan naik ke atas. Jadi ketika kita fokus cuma meningkatkan kita aja nih, internal fokus, upskilling, networking, tapi ketika nggak ada sponsorsnya itu nggak bisa sih. That's my lesson in the last 5 years. Wow, thanks Di. I think that's so real gitu. Dan maksudnya nggak banyak orang yang pede untuk call out bahwa yes, there is politics. Yes, justru kayak we need to be prepared kalau misalnya kita mau play in the bigger game. Dan yang tadi gue suka banget ketika lo meng-highlight bahwa again, ketika kita ini building relationship dengan people on the higher up, itu nggak necessarily basisnya hanya optik ya, atau hanya kita tuh menjilat atau kayak kita tuh membaik-baikan si orang yang punya kekuasaan ini gitu. Karena ujung-ujungnya ketika orang yang punya kekuasaan ini pengen memberikan power atau pengen mengadvocate kita, bener yang lo bilang, kita harus membantu untuk nge-solve problemnya mereka gitu. Jadi it's actually the best of both worlds gitu. Kayak tetap being a very competent person dan reliable, tapi at the same time juga mesti punya that advocate yang datang dari someone higher up. Ya, itu sangat elegan sih menyimpulkannya. Thank you deh. Itu justru supaya itu biar gue nggak gabut-gabut amat. Gue pengen memastikan insight yang lo berikan ini juga bisa menjadi direction. Karena honestly, ketika gue memulai karir tidak ada yang pernah bilang gue hal seperti itu. Kayak we were just told kayak just do your best, nanti lo akan dinotis dengan sendirinya kok gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. That's not completely true. Kayak the combination of that two, kayak doing a great job and have someone advocating, itu kalau digabungin tuh kayak betul. Alright, thank you banget Di for your time. Kalau ada orang mau kontak lo, what would be the best way to reach out to you? Di LinkedIn bisa, melalui Facebook bisa, Instagram bisa. Pokoknya just Google my name lah, whatever channel you find, probably I will answer. Okay, cool. Thanks Di, it's been fun. Thank you, with you. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.